Hello guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya adalah Mikael Stanggang dengan NIM 2205092081 dari mahasiswa program studi administrasi bisnis Politeknik Negeri Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kesekretariatan proyek mengenai penanganan surat masuk dan surat keluar. Dosen pengampu saya adalah Saudara Ibu Sondang Beatrix Siahaan SKM MM. Baik, langsung saja ke bagian pertama, yaitu latar belakang atau pendahuluan. Dalam kegiatan sehari-hari, kita membutuhkan alat komunikasi seperti surat yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan yang berbeda dalam instansi manapun. Sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Informasi yang disampaikan dapat berupa pemberitahuan, himbauan, perintah, atau pernyataan. Surat masuk dan surat keluar adalah bentuk suatu kegiatan yang dilakukan setiap ada acara kegiatan. Sistem pengelolaan surat masuk dan surat keluar di dalam pelaksanaannya memerlukan informasi yang cepat, sehingga laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, komputer sebagai media elektronik dapat membantu kegiatan pengelolaan data tersebut dan disertai dengan pembuatan surat keluar dan surat masuk yang diterima oleh kantor dengan data yang dibutuhkan. Setiap surat masuk yang diterima dan surat keluar yang dikirim oleh suatu organisasi pemerintah atau swasta mempunyai nilai yang sangat penting, baik sebagai alat komunikasi, sebagai pusat ingatan, sebagai bukti otentik, dan sekaligus dapat menunjukkan dinamika atau kegiatan hidup suatu kantor atau organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan surat masuk dan surat keluar harus dilakukan sehingga selalu dapat diikuti proses perkembangannya. Bagian yang pertama yaitu prosedur penanganan surat masuk. Menurut Ursanto, surat masuk mencakup semua surat yang dikirim oleh perusahaan atau individu, baik melalui pos atau kantor pos maupun kurir pengantar surat dengan menggunakan buku pengiriman. Surat masuk didefinisikan sebagai surat yang dikirim, ditunjukkan, dan diterima oleh suatu organisasi, perusahaan, atau instansi. Ini dapat berasal dari individu atau dari organisasi, perusahaan, atau instansi lainnya. Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian, surat masuk disimpan di bagian tata usaha atau sekretariat pimpinan. Oleh karena itu, jika surat masuk diterima dari bagian manapun dari instansi luar, langkah pertama adalah menyerahkannya ke bagian tata usaha atau sekretariat. Setelah surat-surat itu diterima oleh bagian penerimaan surat, selanjutnya surat itu diadakan pengolahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penyortiran surat. Langkah yang pertama dalam dilakukan oleh bagian penerimaan surat adalah memilah-milahkan atau menyortir surat. Yang kedua adalah pembukaan sampul. Setelah surat-surat tersebut dilakukan pemilahan, selanjutnya dilakukan pembukaan sampul dengan teliti, kecuali surat-surat rahasia dan surat-surat pribadi. Yang ketiga adalah mengeluarkan surat dari sampul. Langkah berikutnya yaitu mengeluarkan surat-surat dari masing-masing sampulnya yang telah dibuka. Mengeluarkan surat dari sampulnya harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai surat itu terkoyak atau robek karena ada kemungkinan surat itu masih menyangkut pada sampulnya. Yang keempat adalah pembacaan surat. Surat-surat yang telah dikeluarkan dari sampulnya kemudian dibaca dan diteliti seperti A. Apakah surat tersebut ada alamat di dalamnya atau tidak? Apabila tidak ada alamat di dalamnya, maka sampul surat dapat dipisahkan. Namun bila tidak ada alamat di dalamnya, maka sampul surat harus dilekatkan kepada surat tersebut dengan menggunakan stapler. B. Apakah surat-surat tersebut ditunjukkan kepada pimpinan atau langsung kepada pejabat atau unit yang menangani masalahnya? Hal ini agar surat dapat langsung ditunjukkan secara tepat dan cepat. C. Apakah surat-surat tersebut ada lampirannya atau tidak? Bila ada, agar dicocokkan dengan keterangannya, dan bila lampiran tidak sesuai, agar dicatat lampirannya tidak sama. D. Apakah surat tersebut terdiri dari satu lembar atau lebih dan penelitian lain-lain yang ada kaitannya dengan surat tersebut? Bila lebih satu lembar, agar diusahakan jangan sampai terpisah antara lembar yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima adalah pencatatan surat. Surat yang sudah diproses selanjutnya dicatat dalam buku agenda menurut klasifikasi dan kualifikasi masing-masing surat. Ada pula isi buku agenda yang terdiri, yang pertama adalah nomor agenda, mencatat nomor agenda surat. Yang kedua tujuan surat, mencatat tujuan surat. Yang ketiga asal surat.
mencatat dari mana asal surat. Yang keempat, nomor surat, mencatat nomor surat. Yang kelima, tanggal surat, mencatat tanggal surat dikirim. Yang keenam, tanggal surat masuk, mencatat tanggal surat masuk. Yang ketujuh adalah perihal, mencatat perihal surat. Yang kedelapan, keterangan, mencatat data atau keterangan tambahan dalam surat. Yang keenam adalah pembagian surat. Setelah surat-surat dicatat di dalam buku agenda dan dilampirkan lembar disposisi, kemudian surat-surat itu dikirim kepada pihak yang dituju sesuai dengan isi surat tersebut. Surat untuk pimpinan disampaikan kepada sekretaris pimpinan dan surat-surat untuk pejabat atau unit yang dimaksudkan dalam surat disampaikan kepada petugas atau sekretaris pejabat yang bersangkutan. B, yaitu prosedur penanganan surat keluar. Serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menangani surat masuk yang masuk ke suatu organisasi atau lembaga dikenal sebagai surat keluar. Menurut Ursanto, sistem buku agenda dan kartu kendali adalah sistem yang digunakan untuk mengelola surat keluar. Ada beberapa langkah atau prosedur dalam pembuatan surat keluar, yaitu yang pertama, pembuatan konsep surat. Konsep surat hendaklah dibuat dan disusun secara rapi sehingga memudahkan juru ketik untuk mengetiknya. Ada 3 cara dalam pembuatan konsep surat. Yang kedua adalah pengetikan dan penandatanganan surat. Setelah konsep tersebut disetujui, maka tahap selanjutnya ialah konsep surat. Sebelum surat ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka surat diperiksa terlebih dahulu apakah surat sudah sesuai dengan konsep surat. Yang ketiga adalah pemberian nomor surat. Pemberian nomor surat dilakukan oleh petugas pencatat surat sesuai dengan urutan pada buku agenda surat keluar. Yang keempat adalah pemberian cap stempel. Biasanya surat-surat dinas baru dianggap sah apabila dibubuhi cap stempel dan instansi yang bersangkutan. Yang kelima adalah pengetikan amplop atau sampul surat sebelum sampul surat diketik. Ditentukan dahulu jenis dan ukuran amplop yang dipergunakan. Penggunaan amplop hendaknya disesuaikan dengan ukuran kertas, surat, dan jumlah lampirannya. Yang keenam adalah penyusunan surat. Kegiatan penyusunan surat meliputi pemisahan surat apabila ada tembusannya. Lembar yang digunakan sebagai arsip dikelompokkan. Apabila terdapat lampiran, maka diadakan pemeriksaan. Yang ketujuh adalah pemeriksaan surat. Sebelum surat-surat dilipat untuk dimasukkan ke dalam amplop, hendaknya diperiksa terlebih dahulu kelengkapan surat yang meliputi alamat surat, alamat pengiriman apabila diperlukan, tanggal, nomor surat, tanda tangan, cap atau stempel, dan jumlah lampiran. Yang kedelapan yaitu melipat surat. Setelah surat dinyatakan lengkap, barulah surat dilipat. Surat dilipat sesuai dengan bentuk amplop yang dipergunakan. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penanganan surat masuk dan surat keluar. Apabila ada perkataan saya, baik tutur kata saya yang kurang pas, saya mohon maaf sebelumnya. Atas perhatian kita bersama, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.